Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang revolusi industri. Setelah pada video-video sebelumnya kita sudah belajar tentang perubahan paradigma manajemen perkantoran dan juga otomatisasi kantor. Nah, pada video kali ini kita akan belajar atau mengenal tentang revolusi industri. Dalam materi ini ada dua hal sih yang akan kita pelajari. Yang pertama tentang apa sih itu revolusi industri 4.0, kemudian apa sih karakteristik revolusi industri yang kita bahas ya. Oke, yang pertama, pernahkah kamu mendengar tentang revolusi industri 4.0? 4.0? Kalau belum, nah silahkan kamu cek video ini ya. Set. Jadi di video ini digambarkan tentang apa sih yang dimaksud dengan revolusi industri 4.0. Lalu seperti apa sih revolusi industri 4.0 itu? Nah, kemudian yang kedua adalah apa dampak revolusi industri 4.0 yang kamu rasakan? Ya, yang pasti terasa itu adalah teknologi yang terus berkembang ya. Kalau kamu nyadar teknologi yang sedang kamu gunakan saat ini gitu ya, YouTube, streaming, video call, segala macam gitu ya. Itu adalah salah satu dampak dari revolusi industri 4.0. Dan kalau di Indonesia baru Go 4.0, di negara-negara lain itu sudah mulai masuk 5.0. Seperti negara Jepang. Jepang itu sudah mau memasuki revolusi industri 5.0. Seperti apa sih revolusi industri 5.0 di negara lain? Nah, bisa kamu lihat atau cek di video ini ya. Bisa digambarkan dengan jelas bagaimana sebuah negara itu berkembang menjadi revolusi industri 5.0 dan apa kita dari teknologinya itu wajib banget kamu nonton. Adapun karakteristik dari revolusi industri 4.0 ada 4 ya. Ada IoT, Internet of Things, Human Machine Interface atau HMI, teknologi robotik dan sensor, kemudian teknologi printing 3D. Nah, yang pertama adalah Internet of Things atau IoT. IoT itu adalah komunikasi jaringan yang saling terhubung terkait lewat komunikasi internet. Jadi di sini itu internet memegang peran penting gitu ya, menunjukkan Internet of Things. Jadi internet itu digunakan untuk berkomunikasi, chat, WA, YouTube, apalagi ada WiFi, kemudian ada pemesanan online. Itulah salah satu apa ya contoh dari berkembangnya Internet of Things. Jadi segala sesuatu internet gitu ya. Jadi sekarang mah kalau nggak ada internet itu hidup terasa hampa, ya nggak? Kemudian yang kedua adalah Human Machine Interface atau HMI. Nah, HMI itu adalah sistem yang menghubungkan antara manusia dan teknologi mesin. Contohnya apa? Contohnya seperti sidik jari, sidik mata gitu ya. Jadi ketika kamu sidik jari gitu ya, langsung terlihat apa namanya biodata kamu. Kalau langsung terdeteksi bahwa oh kamu itu masuk. Jadi nanti nih kalau kamu udah masuk tatap muka di sekolah, sama kita itu ada sidik jari ya. Jadi kalau kamu mau absen itu sidik jari udah masuk ke sistem, pas kamu pulang juga ada sidik jari yang langsung masuk ke sistem. Kayak gitu. Nah, kemudian kasus yang keempat adalah teknologi robotik dan sensor. Nah, di sini adalah cara bagaimana mesin atau robot digabungkan dan melakukan suatu pekerjaan. Apa sih contohnya chatbot? Kalau kamu pernah apa ya, pernah masuk ke sebuah website gitu, atau kamu melakukan menanyakan sesuatu dijawab cepat gitu ya, otomatis sama robot. Misalkan kamu, saya punya Excel nih, saya pengen bertanya sesuatu. Nah, saya tuh chat dulu ke customer service Excel-nya. Tapi jawabnya itu bukan orang, tapi secara otomatis gitu dari robot. Atau misalkan ada kuis-kuis di WA, itu pun yang jawabnya kan mesin ya, ataupun kuis-kuis Telegram, itu kan salah satu yang jawabnya adalah mesin. Nah, karakteristik yang keempat adalah teknologi printing 3D. Jadi bagaimana kalau misalkan sekarang itu kalian hanya mengetahui print itu hanya 2 dimensi,
seperti kertas itu kan 2 dimensi ya. Nah, dengan melihat teknologi, maka printing itu tidak hanya 2 dimensi, tapi 3 dimensi. Seperti apa contohnya? Seperti gambar yang di samping. Bagaimana mesin-mesin itu nih bisa memprint atau mencetak benda-benda 3D seperti ini. Kan keren ya? Itu salah satu dari karakteristik industri 4.0. Nah, adapun ciri dari revolusi 4.0 itu ada 3. Ada inovasi, ada otomatisasi, dan transformasi. Inovasi, jadi hasil kreativitas orang dalam bentuk gagasan, sistem atau produk baru yang beri dampak pada kemudian investor perusahaan. Jadi inovasi itu hasil dari kreatif ya, yang menghasilkan suatu gagasan baru produk baru. Kemudian ciri dari revolusi industri itu pekerjaan digantikan oleh tenaga mesin kayak tadi ya, belajar biasanya sama manusia, sekarang jadi sama mesin. Kemudian ada transformasi. Transformasi itu adalah internet dan era digital saat ini tuh mendorong perubahan informasi atau informasi lebih cepat. Jadi misalnya jadi gitu ya, ada sebuah kejadian di kota A, tapi misalkan kotanya jauh di pelosok Indonesia gitu di daerah timur. Tapi di waktu yang sama kita bisa akses, bisa tahu gitu apa sih kejadian viral di Indonesia bagian timur. Nah itu kan salah satu apa ya, dari ciri revolusi industri dari internet, maka informasi itu lebih cepat dikonsumsi kayak gitu. Nah, adapun tantangan dan dampak dari revolusi industri 4.0 pertama dari sosial ya. Jadi dengan adanya mesin berteknologi tinggi ini, kemudian yang dengan tenaga manusia dalam dunia bisnis ini berpengaruh terhadap lapangan kerja. Jadi banyak banget pekerjaan yang tadinya dilakukan manusia, jadi sama mesin sehingga kepentingannya lebih tinggi. Kemudian tantangan dari kondisi ekonomi itu misalnya kalau dulu itu kita beli sesuatu itu secara offline, datang ke pasar, datang ke toko, maka sekarang itu tinggal online. Dan ternyata ketika transaksi online itu lebih banyak masalah keuntungan gitu ya, baik itu dari segi pembeli maupun penjualnya gitu. Karena apa? Karena kita nggak perlu jauh-jauh pergi ke toko, kemudian penjual juga tidak perlu capek-capek membuka toko gitu yang menyewa toko mahal puluhan juta. Tinggal buka pakai Shopee, di Lazada, itu bisa langsung pilih transaksi di sana. Dan adapun dari segi politik ya, dengan adanya digitalisasi, penggunaan smartphone untuk memenuhi kebutuhan itu jadi semakin meningkat gitu. Kemudian informasi cepat diakses, masyarakatnya jadi lebih pintar-pintar, muncul pendidikan yang baru gitu ya dengan sistem pendidikan yang online, tidak tatap muka. Namun karena tadi ya, karena banyak pekerjaan yang dilakukan oleh mesin, sehingga angka penganggurannya jadi meningkat. Nah, ketiga hal tersebutlah merupakan dampak dan tantangan dari revolusi industri 4.0. Oke, materinya sudah selesai. Sampai ketemu di yang berikutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.